Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwa fiddin wa akhwati fillah, arsyadani Allahu wa iyyakum jami'an. Disebutkan oleh al-muallif di sini, penulis, syurutu sihhatis shalah di dalam kitab Al-Wajiz. Ya. Yang pertama adalah syarat sah salat itu, yang pertama al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu. Dalilnya surah An-Nisa ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Fala tasihhu as-salatu qabla dukhuli waqtiha wala ba'da khurujihi illa li'udhrin. Maka tidak sah salat sebelum masuk waktunya atau setelah keluar waktunya kecuali dengan uzur. Ini yang pertama. Yang kedua adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ini syarat sah salat yang kedua. Suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Dalilnya Al-Maidah ayat 6. Sudah ada di dalam kitab kita itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Ini dalil tentang wajibnya taharah. Ya, wajibnya kita suci ketika hendak melaksanakan salat, baik hadas besar maupun hadas kecil. Naam. Dan syarat ini jamaah sekalian, apabila tidak terpenuhi tanpa ada udzur syar'i, maka salatnya tidak sah. Maka syarat harus dipenuhi. Namanya saja syarat sah salat. Jadi kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka salatnya tidak sah kecuali dalam kondisi darurat, ya. Kemudian syarat yang ketiga, taharatus thawbi wal badani wal makani alladhi yusalla fihi. Disyaratkan suci pakaian, badan dan tempat dia salat. Ya, jadi selain dia suci dari hadas besar maupun hadas kecil, juga suci pakaian, badannya dan tempat salat, sajadahnya, seukuran sajadah itu. Nah, dalilnya apa? Al-Mudaththir ayat 4. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu maka bersihkanlah. Apabila salah seorang dari kalian mendatangi masjid, falyanzur fa in ra'a fi na'laihi qadaran aw adan falyamsahhu bil ardi wal yusalli fihima. Hendaknya dia lihat kedua sandalnya, kalau misalnya di sana ada najis, ada kotoran, maka hendaknya dia gesek-gesekkan ke debu, ke tanah. Lalu dia boleh menggunakan sandalnya itu untuk sholat. Udah pernah sholat pakai sandal, Pak? Nah, perlu diamalkan.
Ketika nanti kita di haram, jangan di masjid, waktu di apa? Di lapangan, di pelataran, ya kan? Atau ketika Bapak di ladang, atau lagi sholat di halaman masjid, misalnya kan, sholat pakai sandal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Sallu fi ni'alikum." Sholatlah kalian dengan menggunakan sandal-sandal kalian. Sesekali tidak apa-apa. Yang penting kita pernah mengamalkan sunnah beliau. Bagaimana semangatnya Imam Ahmad, dia baca hadis Nabi pernah sholat isya pakai baju perang, baju besi. Ya, malam itu juga beliau sewa baju besi, isya sholatnya pakai rompi itu. Saking semangatnya dalam mengamalkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi perlu juga ada hadis Nabi, beliau pernah mandi junub bareng istri. Ini juga perlu antum amalkan. Ya, perlu diamalkan. Aisyah mengatakan, Rasulullah menyiram badanku, juga aku demikian. Itu dia namanya Ihya'us Sunnah, menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bacakan dulu syarat-syaratnya sampai selesai. Yang keempat adalah satrul aurah, menutup aurat. Itu syarat yang keempat. Apa dalilnya? Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian. Khudhu zinatakum ay usturu auratikum. Tutuplah aurat kalian ketika kalian berada di setiap masjid atau tempat sholat. Karena orang-orang jahiliyah dahulu mereka tawaf dalam keadaan tidak memakai busana. Ya, padahal ajaran Al-Hanifiyah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, tetap tawaf itu dalam keadaan menutup aurat. Karena ada juga hadis yang mengatakan, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak akan menerima salat wanita yang sudah dewasa, balighah, kecuali dengan khimar, dengan hijabnya, dengan jilbabnya atau dengan telekungnya. Nah, yang kelima, istiqbalul qiblah. Syarat sah salat itu menghadap kiblat atau menghadap arah kiblat. Dalilnya Al-Baqarah ayat 150. Al-Baqarah ayat 150, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Itu dalilnya. Dulu awal-awal syariat salat itu diturunkan, kemana kiblat kita, Pak? Iya, Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Dan disebutkan oleh para ahli sejarah, sempat kaum muslimin menghadap Masjidil Aqsa selama 18 bulan lamanya. Ada yang meriwayatkan 17, ada 18 bulan. Kiblat kita ke sana, kaum muslimin. Makanya di Madinah itu ada namanya Masjid Kiblatain. Ya, masjid yang dua arah kiblat dulu di situ. Jadi ketika hadis itu turun, kaum muslimin sedang sholat. Ada yang mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar. Nabi kabarkan bahwa kiblat kaum muslimin berubah, yang tadinya ke Al-Aqsa sekarang ke Masjidil Haram. Udah pernah ke Masjid Kiblatain? Pinggir jalan itu kan? Pinggir jalan dia. Ada juga di situ Masjid Al-Jumu'ah, antara Masjid Quba dengan Masjid Nabawi. Ada di tengah-tengah namanya Masjid Al-Jumu'ah. Disitulah dulunya Nabi pertama sekali melaksanakan sholat Jumat. Nabi kan sampai ke Madinah pada hari Senin. 3 hari Nabi di sana. Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
3 hari sampai 4 hari. Hari Kamisnya berangkat Nabi dan sholat Jumatnya itulah di Masjid Al-Jumu'ah sekarang namanya. Antara Masjid Nabawi ke Masjid Kuba itu kan sekitar hampir 3 kilometer lah. Ya, atau nggak sampai. Nah di tengah-tengah itulah Masjid Al-Jumu'ah. Ya, jadi kalau mau lihat bisa sambil Bapak jogging. Kan udah ada jalannya Pak, Mamsya Kuba itu. Nah, dari Masjid Nabawi ke Kuba itu kan sudah ada jalannya. Nah, jadi Nabi itu beberapa kali datang ke Masjid Kuba dalam keadaan naik kendaraan, naik onta, naik kuda, atau masyian. Nabi berjalan, jalan kaki. Nah, kemudian sholat 2 rakaat. Barang siapa yang dalam keadaan bersuci datang ke Masjid Kuba, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba'in thumma shalla fihi salatan. Ya, kemudian dia melaksanakan salat di sana 2 rakaat atau lebih, fakana lahu ka ajri umrah, maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Bayangkan Pak, karena hadis Nabi itu sekarang banyak orang yang berkunjung. Itulah diantara hikmahnya. Karena hadis Nabi sekarang Nabawi menjadi banyak pengunjungnya, banyak keberkahan di sana, masya Allah. Jadi itu, ya, satrul aurah, menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, dan yang terakhir itu adalah niat. Dan niat ini di dalam hati, ya. Itu 6 syarat sah salat. Ya, apa dalilnya tentang niat? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, jadi itu jamaah sekalian. Kemudian kita akan bahas. Ya, kita akan bahas syarat-syarat yang telah kita sampaikan tadi. Yang pertama tadi apa disebutkan? Mengetahui masuknya waktu sholat. Dan ini harus hakul yakin. Harus memang benar-benar Bapak itu tahu, faham, mengerti waktu sholat sudah masuk. Contoh, misalnya nih kejadian, Bapak udah sholat, Allahu Akbar. Pas di rakaat kedua, ini kita mungkin sholatnya lagi di ladang atau lagi di pantai. Kita tebak-tebak waktu, kayaknya ini udah masuk lah. Menurut jam kebiasaan di daerah kita. Rupanya mungkin telat 3 menit atau 4 menit. Bapak udah rakaat kedua nih, sholat zuhur misalnya. Terdengar sayup-sayup muadzin, sayup-sayup azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di bawah angin. Datang lagi dari sana, Allahu Akbar. Gimana dia? Batal salatnya. Karena terbukti dia salat belum masuk waktu. Ya. Tapi nggak sengaja Ustaz, walaupun tidak sengaja, batal salatnya. Jadi bagaimana? Ulangi. Karena ada kaidah yang mengatakan la yuhtajju bidzanni al-bayyin khata'uhu. Tidak dijadikan prasangka itu sebagai hukum yang sudah jelas salahnya. Jelas salahnya itu dia salat belum masuk waktu. Nah, itu harus kita fahami, ya. Bahkan dikatakan fala yasihu fi'luha qabla waqtiha bil ijma'. Tidak sah melakukan salat sebelum masuk waktunya. Ini ijma', kesepakatan para ulama mazhab. Wala yasihu fi'luha ba'da waqtiha, dan tidak sah melakukan salat setelah habis waktunya, illa, kecuali li'udzurin, karena ada uzur. Bagaimana maksudnya ada uzur? Misal kita telat bangun asar misalnya kan, kita telat, maka sholat asar lah kita jam 5, baru rakaat ketiga azan maghrib.
Baik, bagaimana posisi kita? Lanjutkan sholat. Karena ada uzur. Karena dia ketiduran. Kan ada hadis yang mengatakan, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran atau lupa, belum sholat dia, ketika dia ingat langsung kerjakan. Nah, bisa enggak kita lupa? Bisa aja ketika safar. Mungkin dia tidur di pesawat, ketika dia bangun sudah lewat zuhur asar. Dia sampai di Indonesia, kalau asar jam 4, sampai di Indonesia jam 8 malam. Berarti udah maghrib isya gitu kan. Dia belum sholat zuhur asar, kerjakan langsung. Ketika ingat di pesawat, kerjakan. Sholat di sana. Karena orang yang safar itu banyak pikirannya, banyak kesibukannya. Qit'atun minal azab, kata Nabi, sebahagian dari azab. Nanti kita akan bahas itu di sholat bagi musafir, gitu ya. Kita ingatkan kepada Bapak Ibu yang membawa anak kecil juga supaya ditertibkan ya, supaya tidak mengganggu kawan-kawan dan teman-teman kita yang lain untuk fokus mendengarkan kajian. Jadi tuh, atau dia terbangun sudah memang betul-betul lewat waktunya. Dia ketiduran, terbangunnya jam berapa? Jam 2:30 ketika azan asar. Dia belum sholat zuhur. Dia masuk ke masjid, silahkan dia sholat zuhur dulu. Walaupun imamnya sholat asar, tidak apa-apa, berbeda niat. Ya, karena sholat itu harus berurutan waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan tentu waktu sholat itu sudah masyhur lah, di sini kan sudah ada. Dan pendapat yang paling kuat, kapan berakhir waktu sholat itu? Sebelum masuk waktu yang berikutnya. Jadi masih ada waktu. Kecuali sholat subuh afdolnya kita kerjakan sebelum jam 12 malam lah. Nah, kalau lewat dari itu, makruh hukumnya seseorang tidur tapi dia belum sholat isya, takutnya kebablasan. Walaupun yang paling afdol sholat isya itu boleh sepertiga malam yang kedua, antara jam 10 sampai jam 12 boleh. Tapi kata Nabi, idza ra'ahum mujtama'u fasallu wa idza ra'ahum lam yajtami'u faakhiru. Kalau kalian melihat jamaah itu berkumpul sudah di awal waktu, silahkan sholat isya berjamaah di awal. Tapi kalau kalian melihat mereka itu masih berkeliaran, belum kumpul, boleh kalian akhirkan waktu isya. Seperti ketika tarawih kan Pak, salat tarawih bulan Ramadan, itu kan isyanya di sebagian masjid diakhirkan ke jam 9. Karena antara buka puasa dengan sholat isya itu kan banyak orang yang berkeliaran, ada yang misalnya adalah kesibukan masing-masing begitu kan. Sebagian diakhirkan, kayak di Masjidil Haram tuh jam 9 baru mulai. Jadi ada fatrah, ada waktu yang lumayan. Habis azan, habis sholat maghrib itu sekitar 1 jam atau bahkan 1 jam setengah. 2 jam. Bahkan 2 jam ya. Masya Allah. Seperti itu. Begitu juga maghrib. Yang penting azan di awal waktu. Mau maghribnya 15 menit atau 30 menit setelah itu boleh. Beda kalau kita di Indonesia. Azannya yang ditakhir. Jadi muazzinnya buka dulu kan. Makan kolak dulu, sepukul 2 pukul, ya kan? Harusnya dia minum, makan kurma atau minum air putih, azan dia. Sholatnya nanti nggak apa-apa, 20 menit lagi. Ini tidak, kadang 20 menit lagi baru azan. Tidak seperti itu ya. Cuman itu hanya sebagian kecil tempat. Tidak semua seperti itu. Tapi afdolnya tetap azan di awal waktu. Isyaknya juga begitu, azan di awal waktu boleh, baru nanti sholatnya diakhirkan. Baik. Itu mengenai waktu ya.
Kemudian suci dari hadas besar maupun hadas kecil ma'al qudrah, sesuai dengan kemampuan kita. Dalilnya tadi kan sudah disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 6, ada juga An-Nisa ayat 43. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Dulu orang-orang kafir Quraisy Mekah, orang-orang yang baru masuk Islam, ya, masih ada segelintir kecil yang belum bisa meninggalkan khamar. Makanya Aisyah mengatakan, jika seandainya ayat yang pertama turun larangan tentang minum khamar, mungkin tidak ada orang yang mau masuk Islam. Karena mereka menganggap itu sudah menjadi tradisi, kebanggaan. Bahkan sekarang kan begitu, Pak. Ketika satu tim sepak bola menang, dapat piala, apa yang mereka buat? Khamar. Dulu juga begitu. Itu jadi satu kebanggaan, disiramkan khamar atau bagaimana. Atau ada sebagian menganggap itu minuman adat kami, katanya. Bapak ke Danau Toba, ke Brastagi sana kan itu dingin, gitu kan? Dianggap mereka itu sudah menjadi keharusan menghangatkan badan, katanya. Susu Medan, ya. Cuman macam-macam modelnya. Macam ada katanya susu Medan, ada garam Cina, katanya kan. Padahal ya narkoba. Nah, tapi sesuai syariat itu nggak boleh. Maka la taqrabus salata wa antum sukara, jangan kalian dekati salat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Maka mulailah orang-orang yang baru masuk Islam, antara maghrib dan isya mereka tidak mau minum. Zuhur asar tidak mau, karena mungkin minum di waktu ba'da maghrib tenggennya sampai isya. Mabuknya, gitu ya. Jadi ditinggalkan, nggak boleh. Bertahap. Yang pertama udah pernah kita tuliskan tahapan tentang pengharaman khamar, Al-Baqarah itu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas. Baru ayat yang kedua ini An-Nisa ayat 43. Baru yang terakhir Al-Maidah ayat 90 yang mengatakan bahwa fa innahu rijsun atau min amalis syaitan, itu adalah najis, itu adalah sesuatu yang kotor menurut syariat, dan itu perbuatan syaitan. Kalau satu amalan diidentikan dengan perbuatan syaitan, maka itu haram. Maka dikatakan la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian faham dengan apa yang kalian baca. Maka jangan sampai kita sholat tapi nggak ngerti apa yang kita baca. Nanti ibarat sholat orang yang mabuk itu. Jadi gimana? Belajar. Gimana Ustaz? Ya hadir di kajian bahasa Arab supaya ngerti, atau minimal baca terjemahan Al-Fatihah itu. Oh ini maknanya. Ketika Allah berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oh, ini maknanya. Terus kita belajar. Jangan sampai kita seperti orang yang mabuk, sholat tapi tidak mengerti apa yang kita baca. Ya, makanya jamaah sekalian, bab sholat ini penting. Walaupun sudah dari dulu, dari akil balik kita sholat, tapi harus kita tingkatkan kualitasnya. Yang sudah mengerti arti Al-Fatihah, coba lihat apa arti doa iftitah, Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id, apa artinya supaya ditadabburi. Surah yang kita baca, apa maknanya secara umum. Ketika kita baca Subhana Rabbiyal Azim, apa itu maknanya, harus kita tadabburi. Ya, sehingga kita bisa mengamalkan salatlah kalian sebagaimana salat perpisahan, salat yang terakhir yang kalian kerjakan. Bahkan di akhir-akhir hayat Nabi, apa yang beliau wasiatkan? Di antaranya kata beliau, as-salat as-salah, as-salat as-salah, wa ma malakat aimanukum. Perhatikanlah salat kalian, perhatikanlah salat kalian, jagalah salat kalian, dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kalian. Baik.
suci dari dua hadas. Ya, itu tadi ya. Karena Allah tidak menerima sholat orang yang tidak suci. Misalnya, kita lagi sholat atau habis sholat maghrib menjelang isya, kan ada 1 jam itu kan Pak. Bapak mau sholat isya teringat, tadi saya batal nggak wudhunya ya? Nah, batal nggak ya? Kalau begini posisinya, maka bapak hukumnya suci. Karena ada kaidah yang mengatakan al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya adalah seseorang sesuai dengan keadaan semulanya. Itu dalam keadaan berwudu. Ini nggak perlu wudu. Tapi kalau dia mau berwudu itu lebih baik. Wudu lagi maksudnya. Tapi kalau dia ragu, udah qomat misalnya, datang ke masjid, batal nggak wudu saya tadi ya? Ragu dia, buang angin atau tidak ya? Udah buang angin, maka hukumnya suci. Dia itu dalam keadaan suci. Atau kebiasaan dia habis mandi langsung wudu. Itu sudah kebiasaan dia. Misalnya dia mandi jam berapa? Jam tengah 5. Mau asar kan jam 5, maghrib jam 5 misalnya. Ada setengah jam itu waktu. Tadi saya udah wudu nggak ya? Padahal kebiasaan dia habis mandi langsung wudu. Dia ragu batal nggak selama setengah jam ini, maka hukum asalnya dia suci. Baik, itu ya jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Atau tadi kita sebutkan di antara syaratnya pakaian, badan, dan tempat juga dalam keadaan suci. Ketika seseorang, nah ini dikatakan, man shalla wa alaihi najasatun wa lam ya'lam biha illa ba'da shalah, hal yu'iduha. Ini kasusnya begini. Seorang yang sholat, setelah selesai sholat dia baru tahu ternyata ada najis di badannya atau di pakaiannya. Apakah dia mengulangi sholatnya? Begitu. Pendapat yang pertama, ya ini merupakan mazhab Imam Malik, mazhab Maliki, sholatnya batal dan wajib dia ulangi kalau dia mengetahui najis itu. Ketika sedang sholat, dia tahu najisnya, batal sholatnya. Ini menurut mazhab Maliki. Tapi kalau dia tahu setelah selesai sholat, tidak mesti diulang. Sholatnya tidak batal. Pendapat yang pertama mengatakan, pendapat yang kedua mengatakan sholatuhu batilah wa alaihi al-i'adatu walau ba'dal waqti. Wa huwa madhhabus Syafi'i wa riwayatun an Ahmada qalu li'annahu faqada syartan min syuruti sihhatis shalah fa batalat wa lazimahul i'adah. Menurut madhab Syafi'i dan salah satu dari pendapat madhab Hambali, bahwa sholatnya batal dan wajib dia ulangi walaupun dia sadar selesai sholat. Jadi kalau dalam madhab Syafi'i wajib diulangi walaupun dia taunya ada najis di pakaiannya setelah sholat. Itu ya. Karena mereka menganggap dia telah lalai dari syarat, salah satu dari syarat sah sholat. Wajib diulang mutlak. Iya. Pendapat yang ketiga mengatakan sholatnya sah dan tidak mesti dia ulangi. Ini merupakan pendapat mazhab Al-Imam Al-Auza'i, salah satu pendapat juga dari Al-Imam Ahmad dalam mazhab Hambali, pendapat Imam Asy-Sya'bi, An-Nakhai, pendapat Ibnu Umar, Sa'id bin Al-Musayyib, ya, sholatnya sah, tidak perlu diulang. Karena dia nggak tahu kan, taunya setelah selesai sholat. Jadi kasusnya itu begitu ya Pak. Seorang udah sholat, selesai dia sholat, baru tahu kalau di pakaiannya ada najis. Nah, menurut pendapat yang ketiga, sholatnya sah, tidak perlu dia mengulanginya. Dan ini dipilih juga oleh Al-Imam Ibnul Munzir. Di antara hujjah mereka, pertama, si fulan ini nggak tahu kalau ada najis. Di luar kemampuan dia itu, di luar kekuasaan dia. Dan Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya,
Ya Allah, janganlah Engkau mengazab kami pada perkara-perkara yang kami lupa atau kami tersalah, begitu ya. Juga Nabi pernah ketika melaksanakan sholat bersama para sahabat, Jibril mengabarkan bahwa di sandal Nabi ada najis. Lalu Nabi lepaskan sandal itu, Nabi lanjut sholat, tidak mengulangi dari awal. Kalaulah sholatnya dikatakan batil, pasti Nabi mengulangi dari awal. Itu ya. Jadi wallahu alam, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang ketiga, ya, dalam mazhab Al-Auza'i, begitu juga pendapat dari Al-Imam Ahmad, dia sholatnya sah, dia tidak perlu mengulanginya karena itu di luar kemampuan dia. Karena sadarnya ketika sudah selesai sholat. Atau ketika sedang sholat, lobe kita, peci atau kopiah kita ada najis, dibilang sama orang, udah tinggal antum lepaskan, lanjutkan sholat. Nah, jadi tidak perlu diulangi dari awal, ya. Dan itu di luar kemampuan kita, jamaah sekalian. Atau disebutkan juga dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, dia lupa. Dia tahu tadi sebelum sholat, dia ingat ada najis di bajunya, di jubahnya. Tapi ketika mau sholat dia lupa. Sadarnya lagi ketika selesai sholat. Itu juga sholatnya sah. Yang tidak boleh itu kalau sudah diingatkan sama orang lain, dia tetap lanjut aja. Berarti itu sholatnya tidak sah, wajib dia ulangi. Atau dia ingatnya tadi kalau dia udah buang angin. Nanti saya wudhu lah, di masjid sana aja saya wudhunya gitu kan. Ketika masuk ke masjid itu dia langsung ke saf. Bagaimana Pak? Sholatnya tidak sah karena dia tadi sempat ingat bahwa hakul yakin kalau dia itu sudah batal wudhunya. Jadi harus benar-benar dia itu yakin dia suci dari hadas besar dan hadas kecil. Atau kasus yang berikutnya begini. Dia sebenarnya malam ini dia mimpi basah. Kan harus, berarti hadas besar, harus mandi begitu kan. Qadarullah dia lupa Pak. Dia lupa, sholat subuh dia udah sholat subuh ke masjid, sholat zuhur ke masjid, asar ke masjid. Sore ketika mau cuci pakaian, dilihatnya CD-nya, ya kan? Oh iya, ada bekas air mani. Dan ini kita tidak tabu kita bahas ya. Ternyata terbukti dia itu sholat dalam keadaan belum mandi junub. Berapa sholat? 3. Subuh, zuhur, asar. Sadarnya ketika sore hari, oh iya saya belum mandi junub. Gimana itu? Ulangi 3-3-nya. Karena terbukti kalau dia sholat dalam keadaan belum suci, belum mandi junub. Ya, belum mandi junub dia. Atau dia memang mandi pagi tapi nggak ada niatnya mandi besar, mandi junub. Nah, nggak sah juga. Gimana sholatnya Ustaz? Ulangi dari awal. Misalnya ingatnya di waktu asar, udah sholat asar tadi, ulangi. Qomat subuh 2 rakaat. Naik lagi qomat zuhur 4 rakaat. Naik lagi asar 4 rakaat. Ya. Atau waktu di pesawat, entah gimana caranya antum mimpi basah misalnya. Ini kalau orang bilang parah kali itu gitu kan. Tapi la qadarullah kejadian. Kan nggak mungkin kita mandi junub di pesawat. Wudu aja nggak bisa kan. Bagaimana? Tayammum. Tayammum itu dapat membersihkan kita dari hadas besar maupun hadas kecil. Tayammum. Atau tayammumnya pun lupa, dia kebangun sudah itu tadi, sudah jam 8 malam di waktu Indonesia, jam 8 malam. Dia belum zuhur, belum asar, belum maghrib, belum isya. Sholatnya dilakukan berurutan. Berarti boleh dia jamak qashar karena dia musafir.
Jadi bagaimana? 2, 2, 3, 2. Jangan pula subuh juga antum kosor ya. Ada pernah kejadian. Waktu itu ada perkumpulan. Padahal mereka ini orang-orang dari MUI. Cuman dari daerah minoritas lah di Sumatera Utara. Kami aja, ayo Pak kita sholat maghrib Pak. Ada pertemuan kan. Oh saya udah jamak tadi. Kapan mau jamak? Tadi di waktu asar katanya. Rupanya dia jamak sholat maghrib di waktu asar. Ini kan madhab baru ini kayak gini. Berarti 2 rakaat habis itu 3. Ada lagi yang nggak ngerti, dia jamak, dia qasar subuh itu jadi 1 rakaat, jadi sholat witir itu. Masya Allah. Makanya perlu kita belajar fikih, perlu mengulang-ulang kaji Pak, perlu. Nah, jadi itu jamaah sekalian. Ada juga di sini dikatakan tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan sholat. Pertama, tempat kandang onta atau tempat dia berdiri, mabarikul ibil. Dilarang kita sholat di tempat itu. Ya, apa alasannya? Udah ketetapan dari syariat. Itu memang sudah ketetapan sami'na wa ata'na. Ya. Di mana lagi kita dilarang sholat? Di kuburan, al-maqbarah. Ada hadis yang mengatakan al-ardu kulluha masjid illal maqbarah wal hammam. Bumi itu seluruhnya adalah masjid, tempat sujud, kecuali kuburan dan kamar mandi, toilet. Juga ada hadis yang sahih, ini riwayat Al-Imam Muslim, la tajlisu 'alal kubur, jangan kalian duduk di atas kuburan. Kan kalau ada itu bingkainya, jangan duduk kita di situ, nggak boleh. Ya, lebih baik lagi dipanggang seseorang di atas api daripada dia sujud di situ. Saking besarnya lah larangan itu. Ya. Dan jangan kalian sholat menghadap kuburan. Jadi Bapak coba cek masjid di tempat Bapak, di daerah, ada nggak di halamannya kuburan? Baik kanan, kiri, belakang, apalagi di kiblat. Hati-hati. Ya. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi menyebutkan di antara fatwa-fatwa para ulama bahkan mengatakan tidak sah sholatnya dan dia haram melakukan sholat di situ, berdosa. Tapi Ustaz, yang seringnya tidak di halaman masjid, tapi menyatu dengan halaman. Misalnya, ini masjid, ini halaman udah dipagar, tapi pagarnya paling 1 meter, dan itu apa ya, jerjak besi gitu kan, plat begitu kan, masih kelihatan kuburannya. Maka sebaiknya juga jangan sholat di masjid yang seperti itu. Bagaimana supaya boleh? Pertama, walaupun tidak ada pagar, ada jalan umum, walaupun jalan setapak, jalan sepeda motor, jalan sepeda yang memisahkan antara tanah masjid dan tanah kuburan. Atau ada pagar yang tinggi kata para ulama sehingga tidak kelihatan kuburan itu, minimal 2 meter lah. Ya, jadi perhatikan, karena memang kebiasaan sebahagian orang suka katanya dikuburkan di sekitaran pekarangan masjid. Supaya apa? Supaya adem Ustaz kita. Orang di sana ibadah, dia adem terus. Padahal tidak ada kaitannya itu jamaah sekalian. Kalau kita doakan, Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang mati, dimanapun dapat. Nggak mesti yang dekat kuburan, yang dekat masjid duluan, enggak. Atau kadang wasiat, karena dia atau keluarga mereka yang berinfak untuk masjid itu, maka dia bilang, kalau saya wafat, makamkan saya di dekat masjid. Maka nazar wasiat yang seperti ini tidak boleh ditunaikan. Gimana dengan kuburan Rasulullah? Wallahu a'lam. Para ulama menyebutkan bahwa awalnya Nabi Muhammad dimakamkan bukan di areal Masjid Nabawi, tetapi di dalam rumah beliau. Karena di antara kekhususan para nabi, di mana beliau wafat, di bawahnya itulah digali lahatnya. Jadi Nabi wafat di bilik Aisyah,
Maka di bilik Aisyah itulah digali lahatnya, disitulah Nabi dikuburkan. Dan itu dulu belum masuk kawasan Masjid Nabawi. Dan sekarang kan sudah di tembok tinggi sehingga nggak bisa kelihatan langsung. Jadi itu solusinya. Kan ada juga hadis yang mengatakan kalau masjidnya duluan datang baru kuburan, kuburannya dibongkar. Tapi kalau kuburannya sudah ada baru dibangun masjid, kuburan duluan, masjidnya dibongkar. Tapi kan ini sulit ya di lapangan diamalkan. Nanti jadi perang dunia jadinya kan. Nah, apalagi di kampung kita kan. Jadi bagaimana solusinya? Tembok. Buat batas supaya terlihat berbeda mana tanah masjid, mana areal pekuburan. Itu solusinya di antaranya. Walaupun sudah ada pagar 1 meter, tambah lagi supaya akses masuk ke kuburan itu dari jalan lain, jangan dari masjid. Karena kalau dibilang harus bongkar masjidnya, oh dibilang ini aliran sesat katanya. Ini berlebihan, ini apa? Garis keras katanya kan, Pak. Waliyadzubillah. Itu dia. Wa yastawi fi hadza an takuna maqbarah muslimin atau maqbarah kuffar. Sama saja, apakah itu kuburan kaum muslimin atau kuburan orang-orang kufar. Terkecuali sholat jenazah. Ini sudah kita bahas. Sholat jenazah boleh di areal pekuburan karena di sana tidak ada rukuk dan sujudnya. Dan ini kekhususan. Ya. Nah, yang berikutnya jamaah sekalian, apa hukumnya sholat dengan pakaian yang ghasab atau pakaian yang haram atau di atas tanah sengketa? Nah ini sering nih. Sholat di atas masjid atau musola yang sengketa. Nah, Masya Allah. Pendapat pertama mengatakan sholatnya tidak sah. Ini mazhab Imam Ahmad, Ibnu Hazm dan dipilih oleh Syekhul Islam. Gimana pakaian yang ghasab? Pakaian teman Bapak ambil nggak izin. Ghasab itu. Nggak nyuri kita tapi ghasab. Ghasab tuh ambil tapi dibalikkan lagi tapi nggak izin. Kecuali memang itu sudah menjadi kebiasaan. Di awal Bapak sudah izin pakai sandal teman, udah izin memang, dia juga udah izinkan. Itu tidak ghasab. Atau pakaian yang haram. Pakaian itu dibeli dari apa? Dari menjual ayam tetangga misalnya. Dia jual ayam tetangga, dia belikan jubah. Itu kan pakaian haram. Nah. Atau tanah sengketa tadi. Ini tanah masjid ini masih diperdebatkan sama ahli waris. Gimana hukumnya kita sholat di situ? Pendapat pertama mengatakan tidak sah. Ini pendapat madhab Hambali Ibnu Hazm dipilih oleh Syekhul Islam. Di antara dalilnya ada riwayat walaupun ini dhaif, siapa yang membeli pakaian dengan harga 10 dirham dan di situ ada 1 dirham yang haram, maka tidak diterima sholatnya selama masih bercampur dengan yang haram. Tapi hadis ini dhaif. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan sholatnya sah, tapi dia berdosa karena memakai yang tidak halal. Sholatnya sah, tapi dia berdosa memakai pakaian ghasab atau yang haram tadi. Ini pendapat mazhab Hanafi dan Maliki dan Syafi'i, dan ini pendapat yang paling kuat. Ya, sholatnya sah, tapi dia berdosa karena memakai pakaian yang ghasab, karena di atas tanah sengketa. Kan banyak sekarang masjid-masjid sengketa. Sudah diwakafkan sama ahli waris, bapak mama mereka meninggal, anak-anaknya menggugat. Waliyadzubillah. Karena orang-orang dulu kan wakaf cuman omongan doang biasanya kan, Pak. Nggak ada hitam di atas putih misalnya, digugat sama si anak. Cari aja masjid yang lebih aman. Ya, baik. Nah, kemudian penjelasan tentang satrul aurah, menutup aurat. Ya, di mana aurat laki-laki ketika sholat? Antara pusat dan lutut. Ya, walaupun yang lebih afdol ini juga tertutup, ini juga wajib. Minimal 1 bahu kita tertutup. Makanya orang yang pakai kain ihram ketika sholat
sebaiknya ini ditutup juga. Ya, baik. Kalau seorang wanita auratnya itu seluruh badannya kecuali wajahnya, telapak tangannya dan kakinya. Ya. Baik, ini kita baca dulu bagaimana penjelasan para ulama. Nabi katakan, disebutkan dalam sebuah hadis, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatufa bil baiti uryanan. Nabi melarang seseorang tawaf dalam keadaan tidak memakai baju dan celana. Nah, ma baina surrati war rukbati aurah, antara pusat seseorang, udulnya dan lututnya itu adalah aurat. Dan Nabi melarang seseorang sholat memakai satu pakaian saja yang tidak menutupi bahunya sama sekali. Karena pernah kita temui orang sholat cuman pakai handuk doang, baru pakai singlet. Singlet apa bahasa Indonesia selain? Kaos dalam, tapi ini nggak tertutup, yang model segini aja Pak, yang kecil, baru pakai handuk. Ada yang begitu orang-orang tua dulu. Ya, maka wallahu a'lam yang seperti itu sebaiknya ditinggalkan. Ada yang berpendapat makruh, ada yang berpendapat bahkan batal sholatnya, tidak tertutup bahunya, gitu ya. Adapun seorang wanita, ini sudah kita bahas kemarin, ya, dan ini juga tadi sudah kita sampaikan, dia menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini mengenai aurat. Tetapi itu jamaah sekalian, sesuai dengan kemampuan. Maniktasyabat auratuhu fis salati bila qasdin fahal tubtil. Orang yang tiba-tiba tersingkap auratnya ketika salat, apakah batal salatnya? Jumhur ulama mengatakan orang yang seperti ini tersingkap auratnya dalam sholat walaupun tidak sengaja, batal sholatnya kalau dia tidak segera tutup. Lagi sholat tiba-tiba kan ada temen tuh diginikannya sarung kita dulu waktu kecil, turunkan, nggak pakai apa-apa sih kawan kan? Atau dia hanya pakai celana dalam gitu. Nah, gimana ini? Kalau nggak ditutup segera, batal sholat. Ya, itu. Ini kejahatan masa lalu ini. Waktu kecil, ya kan? Atau kadang-kadang kan orang lagi sujud nampak sedikit ininya. Itu ya. Apa nih? Kadang kayak pakai baju kaos kan, Pak. Nampak ini sedikit. Diginikannya juga, tapi nampak lagi gitu kan? Gimana itu? Yang seperti itu, kalau nggak dia tutup segera batal sholat. Tapi kalau mazhab Hanafi mengatakan kalau belum sampai seperempat anggota badan aurat kelihatan, tidak batal. Adapun mazhab Hambali mengatakan tidak batal sholatnya kalau tersingkap tanpa sengaja pada fase atau waktu yang pendek, tapi segera dia tutup. Ya. Maka di sini dikatakan pendapat yang paling kuat itu untuk kehati-hatian. Begitu dia tahu tersingkap auratnya, seorang wanita nampak rambutnya, segera dia tutup. Itu tidak membatalkan sholat. Ya. Tapi kalau nggak bisa sama sekali, batal sholatnya. Bagaimana misalnya ketika dia sholat tiba-tiba koyak sarungnya, dan koyaknya itu sampai nampak auratnya, sampai nampak pahanya, begitu ya, nggak bisa lagi, batal sholatnya kalau seperti itu, nggak bisa ditutup, ya. Atau kan ada model celana jeans yang bolong-bolong itu Pak, koyak-koyak dia, kadang di bagian pahanya kan. Kalau mungkin dekat-dekat lutut bisa dia tutupi begini. Tapi setelah itu kan nggak mungkin waktu takbir di sini.
maka sebaiknya itu jangan dipakai untuk sholat. Ya, lagian itu kan celana jin, bukan celana insan. Ya kan? Boleh nggak dipakai? Boleh, asalkan jangan, pertama, jangan membentuk aurat kita. Ya agak gembor sedikit, tidak apa-apa. Yang kedua, jangan isbal. Ya, boleh aja pakai itu. Tidak apa-apa. Baik. Nah, yang berikutnya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang yang tidak sanggup untuk menutup aurat, bagaimana? Salatlah dia sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah di dalam At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ada kemarin teman kita nanya, ada saudara dia sakit di rumah. Kemudian dia baru suci dari haid. Jadi orang-orang bilang harus mandi junub, gitu. Akhirnya dimandikanlah mandi junub. Setelah itu masuk UGD. Ya, harusnya apa? Kalau memang dia tidak mampu, cukup tayamum saja. Ditayamum kan? Karena kan sebagian orang sakit itu memang nggak bisa langsung kena air. Nah, jadi ada keringanan, ada rukhsah. Ada saudara kita yang sakit, dia nggak bisa lagi wudhu. Mungkin dia nggak sadar auratnya terbuka misalnya. Kita tutupkan saja, kita wudhukan atau kita tayamumkan, ingatkan dia waktu sholat. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam. Mungkin demikian dulu materi kita. Ada sekitar berapa? 5 menit atau 6 menit tanya jawab. Boleh ditanyakan langsung atau nanti juga kita lanjut pertanyaannya di waktu ba'da kajian asar insyaallah. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Saya melaksanakan kerja salat dan keadaan darurat. Iya. Sudah saat kerja di proyek dalam melaksanakan pipa menggunakan PVC. Kemudian tangan penuh dengan PVC. Dan waktu setelah tiba, gimana Pak? Bisa? Bapak ada dalam keadaan udah wudhu atau belum? Wudhu. Belum. Ya. Ternyata di tangan banyak sekali. Iya. Ini bisa dihilangkan. Ketika kita siramkan air, itu masuk nggak itu ke sini? Atau terhalang? Jadi ngilanginnya gimana? Harus pakai kimia lain. Dan itu makan waktu gitu ya. Ya kita silakan berwudu sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Meskipun masih ada. Walaupun misalnya ada sisa catnya, ada sisa-sisa sedikit, tapi udah kita berusaha membersihkannya, tidak apa-apa. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi boleh Bapak wudhu dalam keadaan minimal sudah Bapak bersihkan sesuai dengan kemampuan. Ya, bersihkan dulu. Bersihkan baru wudhu. Begitu. Wallahu a'lam. Sama dengan orang yang pakai inai, itu kan ada kan? Wallahu a'lam kalau inai itu tidak menghalangi ya. Kalau dikatakan itu tidak menghalangi air wudhu ke jari jemari kita, maka itu tidak apa-apa. Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain, Pak? Fadhal. Ustaz, terkait tadi yang masjid yang ada kuburannya. Kalau jadi di dekat rumah orang tua ada masjid yang ada kuburan sebelahnya, tapi di kuburannya itu di kebun. Jadi dia dikelilingin pohon, tapi nggak ada pagar, nggak ada jalan, gitu. Tapi memang nggak bisa akses ke kuburan itu. Apakah gimana kalau itu? Tapi memang sebelahan gitu. Sebelahan ya. Iya, kita bisa lihat kalau di sholat di samping itu. Dan masuk pekarangan masjid atau tidak? Kalau enggak sih kalau di sholat. Dia nggak masuk pekarangan masjid tapi dekat. Sebelahan. Maka sebaiknya kita jangan sholat di situ. Ya, sebaiknya. Atau ingatkan sama pemuka agama di sana supaya dibuat pagar. Buat pagar tinggi supaya tidak kelihatan kuburannya. Ya, itu lebih aman. Walaupun tadi Ana kan sampaikan pendapat Syekh Mubil fatwa beliau. Ada juga yang berpendapat sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Nggak perlu dia ulangi sholatnya. Apalagi mungkin sebelum ini dia belum tahu hukumnya, tidak apa-apa. Gitu ya. Tapi
Kalau sudah tahu, sebaiknya dia hindari. Cari aja masjid yang lain. Baik, ada yang lain? Silakan. Saat meninggalkan sholat selama bertahun-tahun, Masya Allah. ternyata tidak ada masjid. Karena tidak ada, Masjid. tidak ada masjid. Di mana itu sekarang nggak ada masjid? Di Saudi Arabia ada. Nah, Saya ada studi dasri, ada maksudnya sholat berjamaah, nggak berjamaah. Ah, bukan sholat ya? Jumat, sholat Jumat Oh, sholat Jumat. selama bertahun-tahun. Orang nggak ada di sana atau gimana? Masjidnya nggak ada. Masjidnya nggak ada. Misalnya kan biasanya dibuat satu tempat, nggak ada juga. Jumat juga nggak ada di situ. Ini kejadian ini. Termasuk di pelayaran juga Pak. Iya, iya. Nggak ada masjid. Iya, iya. Baik, baik. Nah, wallahu alam. Nanti insya Allah ba'da asar kita bahas ya. Agak panjang soalnya. Ini sebentar Anda bacakan. Bolehkah mewarnai rambut untuk wanita yang belum beruban dengan warna selain hitam? Syukron Ustaz. Boleh. Selain warna hitam, boleh. Tapi jangan tasyabbuh dengan orang-orang kufar. Ya, boleh dia warnai dengan warna kecoklatan, tapi jangan pula di sini pink, sini hijau, ya kan? Itu tasyabbuh dengan orang-orang kufar, gitu ya. Jadi boleh aja dia mewarnai rambut. Nah, apalagi tujuannya untuk berhias untuk suaminya, gitu ya. Walaupun dia belum beruban. Nah, sebagaimana wanita rebonding, boleh aja. Tapi jangan gara-gara rebonding nggak pakai hijab lagi dia. Ya, dia berhias untuk suaminya. Ya, nah, itu boleh saja. Sebagian ulama mengatakan itu boleh. Jika sholat id di lapangan lalu qadarullah kena kotoran burung, bagaimana sholatnya? Apakah harus dibatalkan atau bagaimana? Kalau bisa dia hilangkan, dia ginikan dan hilang, gitu ya, maka itu tidak apa-apa. Lanjutkan sholatnya. Dan apakah kotoran burung yang burungnya itu halal? Apakah itu najis? Nanti akan kita bahas lagi, ya. Nah, insyaallah itu aja dulu. Nanti akan kita bahas. Ingatkan, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.